Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Samjindan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan itu cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, "Ya Habib, hada minal muhibbin Habib." Gal Habib, muhibbin, maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pembarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pembarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara.
baik apapun sukunya, yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telefon pula. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana ente mau dapat syafaat? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Mohon maaf Kiai, sebenarnya diri Syarifah saya bunyi Kiai Asmanah, tetapi Asmanah seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Ayo kita rame-rame membela para Ba'alawi, membela para habaib, membela cucu-cucu Rasulullah SAW. Ingat, harapan kita datuknya memberikan syafaat kelak kepada kita. Anda tidak berpihak kepada para habaib, memusuhi para habaib, maka Rasulullah mengatakan, fa idza khalafathum qabila fasaru iblis. Siapapun yang berseberangan dengan cucu Nabi Muhammad, dengan keluarga Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan mereka adalah pasukan-pasukan iblis yang ramai di medsos, yang mendukung mereka adalah pasukan iblis. Dan pada dasarnya waliyadzubillah, saya kemarin di Surabaya memohon izin kepada salah satu habaib, kalau mereka menantang perang dengan habaib, wallahi billahi saya berani menghadapi mereka dan saya akan bawa pasukan kepada mereka. Tapi dilarang oleh para habaib. Jangan dianggap yang cinta habaib itu tidak berani. Cuma habaib yang menyerah. Habaib menginginkan hatta yang membenci dan menghujat mereka dapat hidayah masuk bersama para habaib. Kalau seumpamanya kita yang jadi habaib, habis umat. Kita dari Habib Kazim Mas Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kazim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya. Di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan. Pembohong, kau pembohong. Cucu Nabi kok akhlaknya kurang bener, cintai. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Wis aja kakean cangkem getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Ya wis. Kita cucunya Nabi, kita yang punya silsilah muttasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu. Ada ustadz sekarang nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Hei, tes DNA, aing hayang nyaho, sia keturunan saha, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nggak perlu tes DNA. Nggak perlu tes DNA. Betul? Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J.
Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi.